Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang dengan tega mengeksekusi istrinya sendiri hanya karena sang istri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuatkannya teh di pagi hari. Konon, sang pria memang memiliki kecanduan berat akan teh, di mana dalam setiap harinya, lelaki itu bisa mengonsumsi 5 hingga 6 gelas teh. Namun, siapa yang menduga jika kecintaan lelaki itu kepada secangkir teh ternyata bisa juga membuatnya kehilangan kendali dan menghabisi sang istri dengan cara yang sangat tragis. Jadi, begini kisahnya. Kisah kali ini berasal dari negeri India, Provinsi Uttar Pradesh. Di wilayah tersebut, tepatnya di desa Bhojpur, kota Ghaziabad, ada seorang lelaki parubaya bernama Dharamvir yang usianya telah menginjak 52 tahun. Dharamvir memiliki seorang istri bernama Sundari yang berusia 50 tahun. Dan dari pernikahannya bersama Sundari itu, Dharamvir telah dikaruniai oleh 4 buah hati, di mana 3 diantaranya adalah laki-laki dan 1 lainnya adalah seorang perempuan. Tak disebutkan nama ataupun usia dari masing-masing buah hati Dharamvir dan Sundari, tetapi dari yang diketahui, keempatnya masih tinggal bersama ayah dan ibunya. Secara kepribadian, sebenarnya tak ada yang aneh ataupun janggal dari Dharamvir. Untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, lelaki itu bekerja sebagai buruh harian, dan di lingkungannya, ia juga bergaul dengan baik dengan para tetangga-tetangganya. Adapun di rumah, Dharamvir juga dihormati dan dilayani dengan baik oleh Sundari beserta keempat buah hatinya sebagai kepala keluarga di rumah itu. Keluarga mereka pun bisa dibilang hidup dengan baik meski secara finansial mereka bukanlah termasuk orang-orang yang bergelimangan harta. Satu-satunya hal aneh yang ada pada Dharamvir adalah kebiasaannya dalam meminum teh. Dharamvir secara rutin menenggak secangkir teh lebih banyak daripada orang-orang pada umumnya. Di mana dari yang diketahui, pria itu bisa minum teh sebanyak 5 sampai 6 kali setiap harinya. Dan seluruh orang di desanya bahkan telah mengetahui kebiasaannya yang tak biasa itu. Sebagaimana keluarga di India yang pada umumnya menganut sistem patriarki, sebagai laki-laki dan kepala keluarga di rumahnya, Dharamvir hanya berperan sebagai pencari nafkah. Sementara yang bertanggung jawab pada urusan rumah, termasuk juga urusan dapur, adalah tugas Sundari sepenuhnya sebagai seorang istri. Maka dengan paham yang diyakininya itu, setiap kali ingin meminum teh, Dharamvir pun selalu meminta dibuatkan oleh Sundari. Dan sebagai istri yang taat, Sundari pun tak pernah mengeluh akan hal itu. Masalahnya, jika menyangkut teh, Dharamvir seringkali memang lebih sensitif dan mudah marah. Setiap kali dirinya meminta teh kepada Sundari, maka teh itu pun harus segera ada di hadapannya. Dan apabila Sundari telat atau sengaja menunda membuatkan teh untuk Dharamvir, maka laki-laki itu akan langsung marah dan memaki-maki Sundari. Untuk itu, hanya karena secangkir teh, Sundari dan Dharamvir pun seringkali terlibat perdebatan bahkan pertengkaran panjang. Namun, meskipun begitu, diketahui selama menikah, Dharamvir tidak pernah sekalipun memukul Sundari separah apapun perdebatan yang terjadi di antara mereka. Suatu waktu, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 22 Desember tahun 2023, Sundari seperti biasa bangun pukul 6 pagi dan langsung bergegas menuju ke dapur untuk menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Kemudian, selang sekitar beberapa menit setelah Sundari bangun dan menuju ke dapur, Dharamvir pun juga ikut terbangun dan berteriak kira-kira seperti ini kepada Sundari. "Ibu, teh dong buat bapak. Kayak biasa, bapak tunggu di teras." Mendengar suara suaminya yang menyuruhnya membuatkan teh, Sundari pun menjawab, "Iya pak, sebentar ya." Namun, meski berkata begitu, Sundari tak langsung membuatkan teh untuk Dharamvir karena saat itu posisinya dirinya sedang sibuk mengerjakan hal lain. Dharamvir yang merasa tehnya tak kunjung datang, mulai merasa kesal. Ia pun berteriak memanggil-manggil Sundari untuk menanyakan di mana tehnya. Tetapi, lagi-lagi istrinya itu berkata bahwa tehnya belum siap dan menyuruhnya untuk menunggu sebentar lagi. Kemudian, setelah menunggu sekitar 5 menit, Dharamvir pun bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri istrinya yang sedang berada di dapur.
Dan begitu sampai di dapur, Dharamvir pun langsung membentak Sundari kira-kira seperti ini. "Bu, aduh lama banget sih. Teh bapak mana?" Begitu pekiknya. Dibentak seperti itu, Sundari yang sudah terbiasa dengan emosi Dharamvir setiap kali berhubungan dengan teh pun hanya menyahut dengan santai kira-kira begini. "Sebentar ya pak, tadi ibu lagi repot. Ini paling sekitar 10 menit lagi lah." Mengetahui tehnya belum juga dibuat, ditambah melihat ekspresi dan jawaban santai dari Sundari, amarah Dharamvir pun dengan cepat menjalar ke kepala. Dengan keras, lelaki itu pun menendang peralatan dapur yang baru saja dibereskan oleh Sundari hingga berantakan dan beberapa bahkan pecah berkeping-keping. Melihat itu, Sundari pun merasa Dharamvir telah bertindak keterlaluan dan refleks berteriak kesal kepada Dharamvir. Merasa istrinya menantang dan meremehkannya, Dharamvir pun semakin kesal. Untuk itu, selama beberapa waktu Sundari dan Dharamvir pun berdebat panjang dan saling memaki satu sama lain. Merasa istrinya semakin keras kepala, Dharamvir kemudian dengan kesal keluar dari dapur. Dan Sundari yang melihat itu pun memilih untuk membiarkannya dan malah melanjutkan kegiatan memasaknya di dapur sambil menyiapkan teh untuk Dharamvir agar suaminya itu tak kesal lagi. Di lain sisi, tujuan Dharamvir keluar dari dapur rupanya bukanlah untuk menenangkan diri apalagi mundur dari perdebatan. Dengan emosi yang masih menggebu-gebu, lelaki itu ternyata pergi ke ruangan lain di rumah mereka dan mengambil senjata tajam. Akal sehat lelaki itu telah hilang ditelan amarah. Setelah mengambil apa yang dicarinya, tanpa berpikir lagi, Dharamvir melangkah menuju dapur sambil menenteng pedang. Kala itu, isi pikirannya hanya satu, yakni menghabisi Sundari yang telah berani menentang dan menyepelekannya pagi itu. Sampai di dapur melihat Sundari yang masih asik dengan urusan masak-memasaknya tanpa rasa bersalah, Dharamvir pun semakin mendidih. Dengan cepat diserangnya Sundari dengan senjata tajam yang dibawanya dari belakang. Sundari yang tak siap dengan serangan mendadak itu pun jatuh seketika. Saat itu, Sundari tak langsung menyerah. Wanita itu masih sadar dan memekik meminta pertolongan. Mendengar keributan dari dapur, keempat buah hatinya yang semula masih tertidur lelap di kamar mereka masing-masing seketika terbangun dan langsung beralih ke sumber pekikan ibunya. Kala itu, salah satu putra Sundari sempat ingin menolong ibunya yang telah terbata-bata meminta pertolongan. Namun, Dharamvir malah berteriak, "Jangan berani-berani ya, kalian mendekat ke sini." Begitu ucap Dharamvir kepada keempat buah hatinya. Diancam begitu oleh sang ayah, putra-putri Dharamvir yang tak bisa berbuat apa-apa itu pun segera berlari keluar rumah untuk berteriak meminta pertolongan kepada tetangga. Melihat putra-putrinya berhamburan keluar karena takut kepadanya, justru membuat Dharamvir semakin percaya diri dengan apa yang dilakukannya. Entah bagaimana, dirinya merasa semakin kuat dan paling berkuasa di rumah itu. Ia pun melanjutkan aksinya itu kepada Sundari. Dan begitu melihat Sundari telah terkapar lemas dan tak berdaya, Dharamvir pun kemudian mengakhiri aksinya itu dengan menjagal kepala Sundari sampai terpisah. Cairan merah milik Sundari pun mengalir dengan deras hingga menyentuh ujung kaki Dharamvir. Ketika itu, bagai orang tidur yang dibangunkan dengan air dingin, Dharamvir baru benar-benar menyadari hal gila apa yang baru saja dilakukannya. Lelaki itu pun terduduk sambil menatap jasad Sundari. Beberapa saat kemudian, tangis Dharamvir pun pecah di samping jasad Sundari. Raungan Dharamvir itu terdengar sampai ke depan rumah, membuat keempat buah hatinya terduduk lemas karena telah menebak hal apa yang terjadi kepada ibu mereka di dalam. Meskipun begitu, tak ada satupun yang berani masuk dan mengecek keadaan mengingat ancaman ayah mereka sebelumnya. Sementara itu, tetangga yang mendengar keributan dan jeritan permintaan tolong dari keempat pemuda buah hati Dharamvir dan Sundari sebenarnya telah mengambil sikap dan dengan sigap langsung memanggil kepolisian setempat untuk melaporkan kekerasan rumah tangga yang terjadi di rumah tetangganya. Beberapa waktu kemudian, polisi pun akhirnya datang ke rumah Dharamvir dan Sundari. Namun sayang sekali, kala itu segalanya telah terlambat, karena Sundari telah dieksekusi oleh Dharamvir. Mendengar itu, polisi pun terkejut.
Dengan sigap, mereka pun masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan. Dan begitu mereka sampai ke dapur, makin terkejutlah para polisi itu begitu melihat keadaan dapur keluarga Dharamvir yang telah seperti kapal pecah, di mana perabotan dapur berserakan, serta jasad Sundari yang telah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sementara, tak jauh dari jasad Sundari, senjata tajam yang digunakan Dharamvir untuk mengeksekusi Sundari tergeletak begitu saja, dan tepat di sampingnya, Dharamvir sendiri sedang menangis terseduh-seduh meratapi istrinya yang sudah meninggal dunia. Melihat polisi ada di depannya, Dharamvir pun mendongak dengan wajah yang memelas dan air mata yang masih mengalir di pipinya. Melihat itu, polisi pun langsung meringkus Dharamvir untuk dibawa ke kantor polisi dan menjalani proses interogasi. Kemudian, tak lama setelahnya, ambulans dan tim forensik juga datang ke lokasi kejadian untuk mengamankan jasad Sundari dan mengotopsinya. Beberapa hari kemudian, tim forensik pun membawa fakta yang tak kalah menyayat hati, yang mana di laporannya disebutkan bahwa di tubuh Sundari ditemukan setidaknya 15 luka serangan senjata tajam. Sementara itu, proses interogasi Dharamvir juga tak memakan waktu lama. Karena di ruang interogasi, lelaki itu langsung mengakui semua kesalahan dan apa yang dilakukannya kepada pihak kepolisian, sehingga polisi pun langsung menahan Dharamvir dan menetapkannya sebagai terdakwa atas pengeksekusian Sundari. Namun, meskipun Dharamvir telah mengakui segala perbuatan kejinya kepada Sundari, hingga kini kasusnya masih berjalan dan belum ditetapkan hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh pihak pengadilan kepadanya. Walaupun begitu, saat ini Dharamvir tengah diadili dengan pasal 302 KUHP India tentang pengeksekusian, yang mana berarti Dharamvir terancam akan mendapatkan hukuman eksekusi atau hukuman penjara seumur hidup, serta juga akan dikenakan denda. Apa yang dilakukan Dharamvir telah berhasil menggemparkan dan menyayat hati seluruh masyarakat India. Kasus ini pun lagi-lagi menjadi bukti mengenai betapa rentannya perempuan di negara itu, bahkan di lingkungan teramannya, yakni rumah sekalipun. Sementara, bagi putra-putrinya, sosok Dharamvir juga telah berubah menjadi monster di mata mereka, di mana mulai dari saat itu, dan mungkin selamanya, ingatan yang tersisa tentang Dharamvir di kepala putra dan putrinya hanyalah sebagai seorang pengeksekusi saja. Selamanya, trauma itu pun akan membekas di hati mereka tanpa ada obatnya.